Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat subuh, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa mengisi kenikmatan tersebut dalam mengerjakan kebaikan, dan salah satu bentuk menggugurkan sebagian kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Tak lupa juga kita bersolawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan qasar salat, yaitu meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan kita juga sudah ketahui bahwa sebab seorang boleh mengqasar salat itu hanya satu, yaitu safar. Artinya ketika ada seseorang yang sakit tapi dia mukim, dia tidak boleh mengqasar salat. Jadi salat itu, qasar salat itu hanya satu sababnya, yaitu safar. Nah, sekarang kita akan masuk jamak, yaitu menggabungkan antara 2 waktu salat di satu waktu salat. Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab-sebab seseorang boleh menjamak salat. Yang pertama, kalau kita berbicara dalam mazhab Hanafi, di mazhab Hanafi sendiri itu tidak ada yang namanya jamak. Jadi di dalam mazhab Hanafi, jamak itu hanya berlaku bagi orang yang haji atau umroh. Tapi kebanyakannya haji, karena penerapan jamak di dalam mazhab Hanafi itu hanya pada Arafah dan Muzdalifah. Selain dari 2 tempat itu tidak ada yang namanya jamak. Adapun menurut mazhab Maliki, sebab seseorang itu diperbolehkan jamak ada 3. Yang pertama safar, kemudian yang kedua hujan, dan yang ketiga sakit. Ini dalam mazhab Maliki. Jadi ketika ada seorang musafir, dia boleh menjamak salatnya. Kemudian saat hujan, dia boleh menjamak salatnya. Dan yang ketiga saat sakit. Menurut mazhab Maliki, boleh orang sakit itu menjamak salat. Adapun yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, beliau di sini termasuk yang lebih sempit memberikan sebab jamak. Beliau mengatakan di dalam mazhabnya bahwa sebab seseorang itu boleh menjamak salat hanya 2. Hanya 2, yaitu safar dan hujan. Ya, hanya safar dan hujan. Selain dari itu tidak ada uzur seseorang menjamak salat. Artinya dalam mazhab Syafi'i, orang sakit itu tidak boleh menjamak salat. Dan yang terakhir, menurut mazhab Hambali, ini termasuk mazhab yang paling luas memperbolehkan seseorang untuk menjamak sholat. Ya, di antara sebabnya
yaitu musafir, kemudian hujan, kemudian sakit, kemudian kesibukan yang padat. Ya, dalam mazhab Hambali itu diperbolehkan. Ya, kesibukan yang padat yang dikhawatirkan ia tidak mampu untuk mengerjakan sholat kalau tidak dijamak. Kemudian juga lumpur. Ya, misalnya hujannya itu setelahnya menyisakan lumpur yang menyulitkan seseorang untuk berjalan ke masjid, ini juga termasuk rukhsah dalam mazhab Hambali, boleh menjamak sholat. Dan juga kekhawatiran, misalnya kekhawatiran seseorang terhadap jiwanya, misalnya ada yang mengancam jiwanya, kemudian kekhawatiran terhadap hartanya, kemudian kekhawatiran terhadap keluarganya, maka kondisi ini juga memperbolehkan seseorang untuk menjamak sholat. Tapi dari sebab ini Pak, ada yang unik. Tadi ketika kita berbicara dalam sudut pandang mazhab Syafi'i, sebab boleh jamak itu hanya dua, yaitu safar dan hujan, hanya dua. Tapi ternyata ada salah satu ulama besar dari kalangan Syafi'iyah seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau dalam masalah ini mengikuti mazhab Maliki, atau lebih tepatnya khusus dalam permasalahan orang sakit. Apakah orang sakit boleh menjamak sholat? Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, boleh. Sebagaimana pendapat ini diperbolehkan dalam mazhab Maliki dan diperbolehkan dalam mazhab Hambali. Nah, jadi Imam An-Nawawi sendiri yang sebagai dia Syafi'iyah boleh berpendapat keluar dari pendapat resmi mazhabnya. Yang penting satu, landasannya adalah ilmu. Jadi para ulama terdahulu itu sudah terbiasa yang namanya berbeda pendapat. Ketika mereka berbeda, untuk menguji kebenaran argumentasinya adalah diskusi. Jadi bukan berarti Imam An-Nawawi di sini mengambil pendapat berdasarkan hawa nafsu. Saya pengen berpendapat orang sakit itu bolehlah menjamak, sama kayak Imam Malik, sama kayak pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, bukan seperti itu. Landasan seorang alim ketika menetapkan as-shawabu, menetapkan kebenaran, itu dilandaskan oleh ilmu. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, kullu mujtahidin musib. Setiap mujtahid itu benar. Setiap mujtahid itu benar. Apabila dia berijtihad dan ijtihadnya benar, dia mendapatkan 2 pahala, dan apabila dia berijtihad dan ijtihadnya salah, dia mendapatkan 1 pahala. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para mujtahid mereka mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ijtihadnya mereka. Yang namanya ijtihad landasannya adalah landasannya adalah bukan hawa nafsu, tapi ilmu. Jadi untuk meyakini ini loh yang benar, itu ilmu timbangannya, bukan hawa nafsu, bukan perasaan, bukan menganggap ini menurut saya benar tapi tidak punya landasan, hanya hawa nafsu. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, wala tattabi khutuwati syaiton. Ketika kita khususnya dalam permasalahan hukum, permasalahan benar salah, itu dilandaskan oleh hawa nafsu, sama saja kita mengikuti jalannya setan. Dan itu tidak mungkin terjadi oleh para ulama-ulama salaf, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi ketika kita dapat ini ulama-ulama yang misalnya mereka berpegang pada satu pendapat mazhab, atau dia memiliki mazhab tertentu, dan ternyata kita temukan ada pendapat yang menyelisihi mazhabnya, itu bukan berdasarkan hawa nafsu, melainkan argumentasinya sudah diuji. Imam An-Nawawi itu rivalnya Imam Ar-Rafi'i. Jadi ketika Imam An-Nawawi berargumen, nanti ada yang mengkanter argumennya Imam An-Nawawi, yaitu Imam Ar-Rafi'i. Jadi ketika ulama berdiskusi, hasilnya ya didapati ini berdasarkan dalil, ini berdasarkan dalil, ya sudah,
Makanya muncullah kaidah la inkaru fi mas'alatil ijtihad. Tidak boleh kita mengingkari perkara-perkara ijtihadiyah. Kenapa? Karena masing-masing ulama mereka berijtihad berdasarkan ilmu yang diistinbatkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allahu a'lam bishawab. Ini dia perkara sebab-sebab bolehnya seseorang menjamak sholat. Nah, jadi nanti jamaah sekalian ya, silahkan nanti mau mengikuti mazhab yang mana. Kalau di sini kita sekarang mengkaji kitab mazhab Syafi'i, maka di dalam mazhab Syafi'i sebab boleh menjamak sholat itu hanya dua. Ini pendapat resminya, safar dan hujan. Adapun sakit, kalau nanti mau mengikuti pendapat Imam An-Nawawi, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, itu silahkan. Gitu. Taib, ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan wa yajuzu lil musafiri ayajma'a baina zuhri wal asri fi waqtin ayyuhuma syaa wa bainal maghribi wal isya'i fi waqtin ayyihima syaa. Dari redaksi ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya jamak itu ada dua. Jamak ada dua, ada jamak takdim dan juga ada jamak takhir. Ya, jadi masing-masing jamak itu bukan berarti kita boleh langsung menjamak tanpa mengetahui syarat-syaratnya. Ada beberapa syarat yang perlu kita ketahui kalau kita ingin menjamak sholat. Yang pertama kita ingin bahas adalah jamak takdim. Misalnya jamak takdim. Ya, jamak takdim. Apa itu jamak takdim, Pak? Jamak takdim adalah mengerjakan atau menggabungkan dua waktu sholat di waktu pertama. Misalnya menggabungkan zuhur dan asar di waktu zuhur, maghrib dan isya di waktu maghrib. Ini namanya jamak takdim. Diambil dari kata qaddama yuqaddimu, artinya mengedepankan, memajukan. Jamak takdim itu memiliki syarat supaya kita boleh menjamak dengan jamak takdim. Syarat yang pertama, niat saat takbir sholat pertama. Jadi niat jamaknya itu harus dilakukan pada saat takbiratul ihram sholat pertama. Misalnya kita mau mengerjakan jamak zuhur dan asar, maka niat jamak itu harus kita niatkan saat takbiratul ihram sholat zuhur. Artinya ketika kita sudah takbir Allahu Akbar, kemudian di tengah-tengah sholat zuhur kita baru kepikiran pengen jamak, maka menurut mazhab Syafi'i tidak sah, tidak boleh dia menjamak. Ya, maka sholat yang kedua harus dilakukan pada waktunya. Jadi niat jamak itu harus dilakukan saat takbiratul ihram sholat pertama. Ini syarat jamak takdim yang pertama. Kemudian yang kedua, jarak safar sekitar 81 kilo sampai 144 kilo sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin pada pembahasan qashar. Jadi syarat seseorang juga boleh menjamak saat safar. Jarak safarnya itu harus safar yang panjang, safar yang jauh.
ya sekitar 81 kilometer. Ada pendapat ulama yang mengatakan 80 kilo, ada yang mengatakan 81, ada yang mengatakan 82. Dan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ketika kita konversikan itu ada di sekitar 144 kilo. Ya, ala kulli hal kita tinggal memilih ya, mau 80 kilo, 81 kilo, yang penting ini sudah masuk dalam kategori jarak safar yang boleh kita mengqashar dan menjamak sholat. Ya, jadi syarat yang kedua kita memperhatikan jarak. Ya, jangan sampai kita dari sini cuman sampai ke warung bongkok kemudian langsung menjamak sholat itu ya. Nah ini nggak boleh. Ya, jangankan sampai warung bongkok ya, sampai Jakarta aja itu kita belum boleh menjamak. Karena dari Cikarang ke Jakarta itu belum sampai 80 kilo. Ya kurang lebih masih 50-an kilo gitu ya. Jadi kita dari sini sampai Jakarta aja masih belum boleh menjamak sholat. Nah, jadi yang ketiga, ya kemudian yang ketiga syarat daripada kita boleh menjamak takdim itu harus tertib. Nah, jamak takdim itu harus tertib. Jadi ketika kita ingin menjamak sholat zuhur dan asar, maka yang harus kita kerjakan dulu adalah zuhur. Nggak boleh kita niat asar. Kalau kita niatkan asar dulu baru zuhur, maka sholat yang kita kerjakan tidak sah. Ya, jadi jamak takdim itu syaratnya adalah tertib. Dia harus tertib. Kemudian yang keempat, safar tidak dengan tujuan maksiat. Ya, safarnya tidak dengan tujuan maksiat. Ya, ini 4 syarat jamak takdim. Nah, sebenarnya di jamak takdim ini nanti mencakup jamak hujan atau jamak mator. Karena jamak mator itu hanya boleh jamak takdim, tapi itu nanti karena dia memiliki syarat khusus, nanti kita akhirkan saja pembahasan. Nah, sekarang jamak takhir. Adapun jamak takhir syaratnya yang pertama niat jamak di waktu sholat pertama. Nah, jamak takhir itu ketika kita ingin menggabungkan 2 waktu sholat di waktu sholat yang kedua. Ya, saat kita ingin mengerjakan jamak zuhur dan asar, kita mengerjakan zuhur dan asar itu di waktu asar. Syarat yang pertama adalah niat jamaknya di waktu sholat pertama. Jadi saat kita sedang pergian misalnya, masuk waktu zuhur, kemudian jam 2, jam setengah 3, masih di waktu sholat pertama, di situ kita niatkan jamak takhir. Terus bagaimana kalau misalnya kita tidak niat jamak takhir? Maka konsekuensinya kita berdosa. Karena kita dianggap sebagai orang yang mengulur waktu sholat sampai keluar dari waktunya. Kita berdosa dan kita tidak boleh lagi menjamak. Nah, jadi nanti statusnya ketika ada orang yang menggabungkan zuhur dan asar di waktu zuhur, tapi dia tidak niatkan jamak di waktu zuhur, maka status sholat zuhurnya itu bukan jamak, tapi qadha. Konsekuensinya dia berdosa karena mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar sampai keluar waktunya. Maka kita perlu memperhatikan di sini. Ya, jadi syarat daripada jamak takhir itu adalah niat jamak di waktu sholat pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua masih berlakunya uzur. Masih berlakunya uzur. Maksudnya apa? Kalau
kalau uzur kita menjamak itu adalah safar, maka kita boleh menjamak kalau kita masih dalam keadaan safar. Seperti yang sudah kita bahas kemarin di qasar. Ya, misalnya ini wilayah Cikarang. Ya, Cikarang Barat. Kalau kita katakan kemarin batasannya itu kecamatan ya. Nah, ini wilayah Cikarang Barat. Rumah si fulan di sini. Ya. Dia habis berpergian jauh, kemudian sudah masuk wilayah Cikarang Barat, maka dia sudah tidak boleh lagi menjamak. Apalagi udah sampai di rumah. Ya. Apalagi sudah sampai di rumah, maka uzurnya itu sudah hilang. Ya, sudah kadaluarsa. Ya, jadi syarat dia boleh menjamak takhir masih berlakunya uzur. Dan batasan akhir, ya, batasan akhir berlakunya uzur itu sampai kapan, Ustaz? Apakah ketika si fulan betul-betul tidak bisa mengerjakan sholat atau seperti apa? Nah, saya akan gambarkan misalnya ada seseorang yang dia bepergian menggunakan kapal atau bis lah, kapal aja kita gampangnya ya. Karena kapal itu bisa sholat di kapalnya. Kebetulan rumah dia itu dekat sama pelabuhan. Rumahnya dekat dengan pelabuhan. Nah, saat berlayar dia mengerjakan sholat zuhur. Ini niatnya sholat menjamak takhir zuhur dan asar. Ya, di perjalanan dia sholat zuhur. Kemudian salam. Sebelum dia salam, ternyata kapal itu sudah sampai di pelabuhan. Maka kondisi seperti ini dia tidak boleh menjamak. Ya, kondisi yang seperti ini tidak boleh menjamak. Dan ini juga berlaku pada jamak takdim. Ya, ini berlaku juga dengan jamak takdim. Jadi uzur itu harus ada saat kita ingin menjamak sholat, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Nah, ini dia syarat jamak takhir cuma 2, Pak. Jadi jamak takhir itu tidak disyaratkan tartib. Ya, jamak takhir itu tidak disyaratkan tartib, namun mengerjakannya secara tartib itu lebih afdol. Jadi kalau misalnya kita safar, kemudian kita niatkan mengerjakan maghrib dan isya di waktu isya, kemudian kita sampai di masjid ternyata imamnya sedang sholat isya, ya sudah kita masuk ke jamaah. Kita niatkan sholat isya, kemudian kita salam. Setelah itu kita bangun lagi niat sholat maghrib. Itu sah. Kenapa? Karena jamak takhir itu tidak disyaratkan tartib. Dan ini menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi tidak disyaratkan tartib. Tidak wajib kita mengerjakan sholat jamak takhir itu secara tertib. Hanya saja para ulama mengatakan ini sunnah, ya, dianjurkan. Kalau memang mampu mengerjakannya tartib itu lebih afdol. Tapi kalau misalnya sudah saat datang ke masjid ternyata imamnya sedang sholat isya, ya silahkan antum ikut sholat isya, setelahnya tinggal tambah sholat maghrib. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana saat kita sedang safar? Apakah kita memilih jamak takdim atau jamak takhir? Nah, ini mungkin sebagian kita bingung ya. Misalnya kita pengen safar. Nah, kita pengen jamak takdim atau jamak takhir? Afdolnya yang mana sih? Jamak takdim atau jamak takhir? Kan ini afdolnya yang mana gitu ya. Nah, ternyata afdoliyah ini itu dilihat dari kondisi kitanya. Dari kondisi kita. Kalau jamak untuk orang yang sakit itu jamak takdim. Kalau hujan itu jamak takdim. Adapun musafir itu dia dilihat kondisi. Kondisinya seperti apa? Kalau misalnya dia sedang berjalan, ya, kendaraannya sedang berjalan, kemudian masuk waktu sholat dan dia masih mengira-ngira waktu pemberhentian itu masih jauh, maka di sini kondisi seperti ini jamak takhir lebih afdol.
jamak takhir lebih afdal bagi dia. Tapi kalau misalnya dia sedang berhenti dan memungkinkan untuk mengerjakan sholat, maka jamak takdim lebih afdal. Ya, dan ini kita bisa lihat dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Abu Daud radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menukil dari riwayatnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Nah, di sini Mu'ad menceritakan kondisi saat Nabi sedang mengerjakan atau sedang berperang Tabuk. Apa kata Mu'ad di sini? Idzar tahala qabla an tazigha syamsu akhara zuhra hatta yajma'aha ilal asri yusallihima jami'an. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkatnya, perginya itu sebelum matahari condong ke barat. Maksudnya adalah masuknya waktu zuhur. Jadi ketika Rasul perginya sebelum masuk waktu zuhur, otomatis kan saat masuk waktu zuhur itu masih di perjalanan. Maka kata Mu'ad di sini akhara zuhra hatta yajma'aha ilal asri. Maka sholat zuhur itu ditakhir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau menggabungkannya nanti dengan sholat asar dan mengerjakan secara berjamaah. Wa idza irtahala ba'da zayghi syams, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam irtihalnya, perginya, safarnya itu setelah matahari condong, maksudnya sudah masuk waktu zuhur, shalla zuhra wal asra jami'an summa saro. Ya, salat zuhur kemudian dijamak dengan asar dulu, baru kemudian beliau berangkat. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan afdolnya bagi seorang musafir apabila masuk waktu sholat dan dia masih dalam keadaan berjalan, maka di sini dia lebih afdol lanjutkan saja dulu perjalanannya. Ya, dia niatkan sholat jamak takhir. Beda halnya kalau memang dia sudah ada rencana pengen berhenti. Ya, di depan itu ada rest area yang memungkinkan dia untuk melaksanakan sholat jamak takdim. Nah, itu lebih afdol. Tapi kalau misalnya memang jauh perjalanannya tidak menemukan rest area, maka jamak takhir lebih afdol baginya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal tadi. Taib. Terkait dengan jamak takdim dan jamak takhir, ada yang ingin ditanyakan? Seputar jamak takdim dan jamak takhir sebelum kita lanjut ke jamak hujan. Ya, kita lanjut ya ke jamak hujan ya. Ya, jamaah sekalian, terkait dengan jamak hujan atau jamak mator, ini para ulama sebenarnya berbeda pendapat. Ya. Ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat tidak boleh. Tapi kalau kita melihat menurut pendapat jumhur ulama, jumhur seperti Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah itu membolehkan seseorang menjamak sholat dalam keadaan hujan. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, nah yang jadi problem di masyarakat itu pernah nggak Pak lihat imamnya jamak mator, kemudian makmum pada ikut semua. Ya, makmumnya ikut semua, ikut jamak mator semua. Pernah lihat nggak kayak gitu? Belum ya. Nah, ini kondisi di pesantren itu sering, atau di masjid yang memang masjid pesantren itu berbaur dengan masyarakat. Ini sering terjadi nih seperti ini. Ya, misalnya ada imam yang mengerjakan jamak mator, kemudian yang lain juga pada ikut. Nah, ini menjadi problem sebenarnya. Kenapa? Karena jamak mator ini tidak diberikan oleh setiap individu. Jadi ada syarat-syarat dan ketentuan. Enggak semua orang yang sholat di masjid
dia mendapatkan uzur jamak mator. Nah, terus bagaimana? Seperti apa syarat-syarat seseorang itu boleh jamak mator? Nah, kita tambahkan syaratnya jamak mator atau jamak hujan. Syaratnya yang pertama adalah hujan lebat. Ya, syarat yang pertama adalah hujan lebat yang membasahi pakaian atas. Jadi kalau hujannya itu lebat dari rumah kita ke masjid, kemudian menyebabkan pakaian atas kita itu basah kuyup, nah ini termasuk uzur yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah kita memperhatikan jarak setiap orang saat dia ke masjid. Apakah jarak dari rumah dia ke masjid itu terdapat kesulitan saat adanya hujan atau tidak? Kalau misalnya rumahnya di samping masjid, nah maka dia nggak boleh menjamak hujan, ya. Karena tidak ada kesulitan bagi dia untuk berangkat ke masjid. Tapi kalau rumah dia misalnya di seberang jalan kan sulit untuk nyebrang ya, ada kemungkinan bajunya basah. Nah dia boleh untuk menjamak sholat. Nah jadi sebenarnya jamak hujan itu tidak mesti harus dilakukan secara berjamaah. Ya, kalau misalnya dia mendapati hujan lebat di luar dan dia merasa kesulitan untuk balik lagi nanti sholat isya, nah dia boleh di sini menjamak sholat tersebut. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i, apakah jamak hujan itu hanya pada maghrib dan isya saja? Jawabannya tidak. Ya, kalau mayoritas ulama mengatakan jamak hujan itu hanya pada maghrib dan isya. Karena kesulitan tuh untuk melihat kalau zaman dulu. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i boleh dilakukan zuhur dan asar, boleh dilakukan juga maghrib dan isya. Nah, yang penting syarat yang pertama itu hujannya lebat. Kemudian syarat yang kedua, berlakunya uzur pada saat takbir pertama, salam pertama, dan takbir kedua. Ya, kemudian syarat yang kedua adalah berlakunya uzur pada saat takbir pertama, salam pertama, dan takbir kedua. Artinya hujan itu masih berlangsung. Misalnya ada saat orang itu dia masuk ke masjid sholat maghrib. Saat sholat maghrib hujannya masih lebat, dia takbir Allahu Akbar. Kemudian saat salam sholat maghrib dia dapati hujannya masih lebat. Kemudian jeda antara salam dan takbir kedua dia dapati masih lebat. Kemudian dia sudah niat di awal tadi, karena ini masih berlaku nih syarat jamak takdim, hanya saja ini dikhususkan untuk jamak hujan, itu tambahan. Pas dia lihat, oh masih hujan juga, ya sudah, saya sholat isya takbir sholat isya Allahu Akbar. Nah setelah itu hujannya berhenti, itu nggak masalah. Yang penting adanya hujan itu pada 3 titik. Pada saat takbir sholat maghrib, pada saat salam sholat maghrib, dan pada saat takbir sholat isya. Kalau di 3 titik ini ada hujan lebat, maka dia boleh jamak hujan. Ya.
tetap dilakukannya jamak takdim ya, bukan jamak takhir. Kalau jamak takhir nanti sudah keburu berhenti hujan ya, dan tidak ada faedahnya. Ya kan diberikan syariat membolehkan kita menjamak hujan itu sebagai bentuk rukhsah, keringanan bagi kita. Nah, artinya jamak takdim yang 5 ini atau yang 4 ini ditambah dengan 2 syarat ini ya, bagi yang ingin mengerjakan jamak hujan. Jadi jamak hujan syarat tambahannya hujannya lebat yang membasahi pakaian atas. Kemudian yang kedua, berlakunya uzur pada saat takbir pertama, salam pertama, dan takbir kedua. Adapun selain dari 3 titik ini hujannya berhenti itu nggak masalah. Misalnya saat takbir pertama, yaitu takbir sholat maghrib, Allahu Akbar, itu masih hujan. Pada rokat kedua hujannya berhenti ya. Kemudian rokat ketiga hujan lagi, itu salam. Pas salam dia dapati masih hujan, dia takbir untuk sholat isya. Kemudian setelah dia takbir sholat isya hujannya berhenti. Nah itu sudah dia tidak perlu memperdulikan. Yang penting di 3 titik ini dia masih dapati hujan, maka jamak hujan itu sah. Baru setelah itu dia pulang, saat azan isya dia sudah tidak perlu sholat isya lagi ya, karena apa? Dia sudah mengerjakan sholat isya tadi di waktu maghrib. Karena apa? Karena adanya uzur, yaitu adanya hujan. Nah ini terkait dengan jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Dan kita tambahkan jamak hujan karena di dalam mazhab Syafi'i sebab seseorang itu boleh jamak hanya 2, yaitu safar dan hujan. Allahu a'lam bishawab. Taib, mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Kita sering temukan kalau kita safar, kemudian orang-orang yang safar itu sudah membuat jamaah sendiri ya, nggak gabung gitu ya, sering banget ya dilihat kayak gitu. Itu gimana sih sebaiknya kita ikut dengan yang tim, atau kita nunggu dia selesai baru kita sholat? Sebaiknya seperti apa ya? Ya, jadi sebaiknya ketika ada seorang musafir yang ingin menjamak dan mengqashar sholatnya dan tidak ingin mengikut oleh imam yang mukim, sebaiknya dia menunggu selesai. Kenapa? Khawatir terjadi fitnah. Itu. Jadi afdolnya dia menunggu yang mukim itu selesai sholat, baru dia mendirikan sholat dengan niat jamak dan qashar. Itu. Ya. Apa namanya? Apakah dikosor atau tidak gitu? Enggak, tidak boleh. Ya, dia jamak hujan ini hanya boleh menjamak, tidak boleh mengkosor. Iya. Jadi jamak dia hanya menggabungkan 2 sholat di satu waktu saja. Ya, jadi iya, jadi maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat. Kalau dia mau jamak hujan zuhur dan asar, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jadi tidak boleh diringkas menjadi 2-2 gitu. Belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya, tadi ibu belum ada pertanyaan. Ini saya mau bertanya. Apa perbedaan takbiratul ihram dengan takbiratul ihram? Karena banyak yang tahu tapi belum paham penempatannya takbiratul ihram. Mau dijelaskan? Taib.
terkait dengan perbedaan takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbiratul ihram itu cuma satu, itu pada saat memulai sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Jadi sebelum kita sholat, kemudian kita diam, kita niat dalam hati, kemudian kita takbir Allahu Akbar. Nah itu takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena semua yang diharamkan dalam sholat itu sudah tidak boleh lagi kita kerjakan. Seperti contohnya makan, minum, berbicara, itu sudah tidak boleh dikerjakan. Sejak kapan? Sejak takbiratul ihram. Kan ahrama yuhrimu, arti ihram diambil dari kata haruma, ya, diharamkan. Nah, jadi diharamkan tuh apa-apa saja yang dilarang dalam sholat. Termasuk kalau kita ingin mengerjakan haji atau umroh, ada yang namanya ihram. Jadi apa-apa saja yang dilarang bagi orang-orang yang ihram itu sudah dimulai sejak kapan? Sejak dia ihram di miqat. Ya, ketika dia ihram. Nah, makanya disebut sebagai takbiratul ihram. Adapun takbir intiqal itu takbir perpindahan gerakan. Ya, jadi ketika dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar. Nah, ini takbir intiqal. Ini perpindahan satu rukun ke rukun yang lain. Ada juga takbir intiqal perpindahan satu rokaat ke rokaat yang lain. Misalnya dari sujud rokaat pertama bangun ke rokaat kedua, Allahu Akbar. Nah, ini takbir intiqal, takbir perpindahan yang pindah dari rokaat satu ke rokaat dua. Jadi intaqala yantaqilu artinya bergeser atau berpindah. Jadi takbir intiqal artinya takbir perpindahan, baik perpindahan gerakan rukun atau perpindahan rokaat. Terus bagaimana hukumnya, Ustaz? Apa perbedaan hukum keduanya? Tentu keduanya beda. Kalau takbir rotul ihram itu hukumnya wajib, rukun. Dia sebagai rukun. Kalau kita tidak takbir, maka kita sholatnya tidak dianggap. Karena kunci dari sholat itu adalah takbiratul ihramnya. Kuncinya takbiratul ihram. Meskipun kita sudah niat, tapi kalau kita tidak takbiratul ihram, maka sholat kita itu belum sah, belum masuk ke dalam sholat. Dan takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangannya, tapi lafadznya. Dan ini saya pernah menyampaikan, pernah mewanti-wanti, ya khususnya bagi yang masbuk gitu ya. Ketika datang ke masjid, kemudian imam sedang ruku, jangan langsung tiba-tiba cuma angkat tangan langsung ruku. Nah, itu tidak sah sholatnya. Ya, kita harus melafadzkan. Misalnya kita hanya melafadzkan tanpa mengangkat tangan, itu justru lebih afdol. Kenapa? Karena dia sudah melafadzkan takbiratul ihram meskipun tidak mengangkat tangan, itu sudah sah. Misalnya imamnya sedang ruku, dia sudah datang Allahu Akbar langsung ruku dengan niat takbir tadi itu takbiratul ihram. Nah, adapun takbir intiqal dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i sunnah. Artinya ketika seseorang perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lain tidak bertakbir, sholatnya tetap sah. Tapi kalau ditinggalin secara sengaja hukumnya makruh. Tandanya dia tidak butuh pahala sunnah tuh. Ya kan, ketika kita mengerjakan amalan-amalan yang hukumnya sunnah di dalam sholat, kita akan mendapatkan pahala-pahala sunnah itu. Jadi ketika kita sengaja ninggalin takbir, ninggalin tasmi, sama saja kita tidak butuh pahala dan dihukumi makruh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Adapun kalau dalam mazhab Hambali, takbiratul ihram dan takbir intiqal itu hukumnya wajib. Siapa saja yang tidak takbir intiqal dan tidak takbiratul ihram, salatnya dianggap tidak sah dalam mazhab Hambali. Allahu a'lam bishawab. Apa Ustaz? Penjelasannya ini kadang salah mengucapkan dengan takbir atau intiqal tadi. Dia belum bergerak, dia sudah takbir dulu. Dan kadang dia lambat. Dia sudah sujud sempurna baru takbir. Itu sebagian ulama saya pernah dengar itu makruh. Betul itu. Iya, betul. Ya, jadi untuk takbiratul intiqal memang disunahkan takbirnya itu berbarengan dengan gerakan. Jadi ketika mau ruku, Allahu Akbar. Nah,
Jadi dari pergerakan sampai berhenti itu dia berbarengan suaranya. Atau kalau dalam fikih itu ta'mir, namanya ta'mirus saut. Nah, itu disunahkan. Adapun kalau misalnya dia sengaja tanpa adanya uzur, itu hukumnya makruh. Ya, tanpa adanya uzur, dia sudah ruku dulu baru Allahu Akbar, itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada uzur, misalnya bagi seorang imam itu ada rukhsah, diperbolehkan. Tapi kalau bagi orang yang sholat sendiri atau seorang makmum yang mengikuti gerakan imam, itu hukumnya makruh kalau dia tidak membarengi antara suara dengan gerakan. Ya, tapi sini hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholatnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi yang lain? Itu tadi pertanyaan Mas Bram. Memang saya juga baru ada yang berpendapat memang sebaiknya pada waktu kan itu takbir itu takbir pergerakan saja. Iya, betul. Jadi pada waktu bergerak belum pada posisi perpindahannya kemudian baru bertakbir itu sebaiknya Iya. posisi bergeraknya. Betul. Posisi bergerak kemudian Berhenti saat gerakan berhenti juga. Iya. Nah makmum itu kadang-kadang kenapa imam itu suka pada waktu sudah sampai, kadang-kadang makmum itu ngikuti. Kan gak semua makmum pandai ya. Iya. Kadang-kadang makmum yang jauh gitu, tinggal dia sudah bertakbir duluan itu kadang-kadang makmum ngikuti. Jadi sampainya duluan makmum nyampe ke posisi berpindah rukunnya. Iya. Gitu. Padahal harusnya kan kalau setelah takbir selesai semua nggak boleh berbarengan kan. Allahu Akbar setelah kemudian selesai baru kemudian makmum berpindah kan. Atau kadang-kadang jamaah tuh lebih cepat dia ngikuti. Iya, betul. Makanya imam suka pada waktu posisi sudah perpindahan baru dia bertakbir. Baru bertakbir. Iya. Ini termasuk uzur bagi imam. Iya, gitu, maksudnya gitu. Jadi nggak memahaminya nggak kaku gitu ya. Jadi jangan sampai juga kita ada imam yang seperti itu kita anggap dia nggak paham gitu. Mungkin dia juga punya ilmu, kan semua berdasarkan dalil. Iya. Maksudnya. Iya, betul. Jadi lebih luas lah melihatnya gitu, lebih luas. Iya. Tapi kalau jamaahnya sudah mengerti banget, gitu ya, yang mungkin sudah biasa di situ gitu ya, imamnya juga yang sudah imam rawatib di situ yang paham dengan makmumnya mungkin bisa kita terapkan yang idealnya gitu kan ya. Iya, betul. Nah, kayak di pondok pesantren itu penerapannya seperti itu, ideal, dia lebih ideal karena santri-santri sudah pada paham. Termasuk dalam masalah pembacaan Al-Fatihah saat sholat sir itu kita juga dianjurkan untuk mengundur bacaannya. Jadi ketika sholat zuhur atau asar misalnya, imam takbir Allahu Akbar, kan sir kita nggak tahu bacaan imam, lebih dulu imam atau kita nggak tahu. Makanya kita saat sholat sir itu kita dianjurkan untuk sedikit mentakhir bacaan Al-Fatihah, sedikit menjeda. Jadi setelah kita bertakbir kita diam dulu, biarkan imam itu sekiranya membaca 1 atau 2 ayat, baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin terus sampai waladhdallin, amin. Kenapa kok para ulama sampai membahas seperti ini? Ini sebagai bentuk kehati-hatian mereka supaya makmum itu tidak sholat dalam keadaan mendahului imam atau berbarengan dengan imam. Karena kan imam itu dipilih tujuannya untuk diikuti, tidak untuk dibarengi dan tidak juga untuk didahului gitu ya. Seperti itu. Allahu a'lam. Ya memang pembahasannya lebih yang sering ditemui itu ya maksudnya. Jadi lebih kepake. Iya, betul. Mungkin cukup ya. Kalau melihat lagi. Iya, betul. Kadang-kala di satu masjid itu kan sebenarnya arah kiblat itu sudah jelas. Iya. Ya enggak ya. Ada kadang orang yang membiasakan diri itu agak berbelok ke kanan gitu loh. Jadi sebenarnya kan kalau kita kiblat kita begini. Tapi orang yang membiasakan ada yang agak miring gitu. Iya. Membiasakan saja gitu, bukan karena arah kiblatnya. Karena jadi insafnya itu kan jadi nggak bagus.
Iya. Nah, jadi sebenarnya permasalahan ini nanti kembali pada permasalahan istiqbalul kiblah, menghadap kiblat dalam sholat. Karena kan menghadap kiblat itu kan syarat sahnya sholat. Dan para ulama berbeda pendapat terkait dengan perkara menghadap kiblat. Apakah saat sholat kita harus betul-betul menghadap Ka'bahnya, atau kalau para ulama mengatakan ainul Ka'bah, itu Ka'bahnya, atau hanya sebatas menghadap arah Ka'bahnya saja. Nah, ini ada ulama yang berbeda pendapat. Nah, dalam mazhab Hanafi, di dalam mazhab Hanafi, sholat menghadap kiblat itu hanya sebatas menghadap arahnya saja. Misalnya nanti kalau kita lihat ya di Mekah, itu misalnya Ka'bahnya di sini. Kemudian ada yang sholat tapi menghadapnya gini ke sini. Atau yang di sini nih, yang di sini ini menghadapnya ke sini. Itu dalam mazhab Hanafi sah. Padahal kalau kita lihat di Mekah itu sholat kan melingkar ya. Melingkar menghadap Ka'bahnya itu. Tapi kalau menurut Hanafiyah bukan menghadap Ka'bahnya, tapi arah Ka'bah. Di mana Ka'bah itu ada ya sudah hadapnya ke sana. Ya, kayak misalnya ini arahnya di sini, ya sudah mengarah ke sana. Ini menurut Hanafi. Adapun menurut Hambali, kiblat yang kita hadap itu harus ainnya, harus kiblatnya, harus Ka'bahnya. Jadi nggak boleh cuman arahnya saja, harus harus kiblatnya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali itu dirinci. Mazhab Hambali kalau sholatnya di Ka'bah itu wajib menghadap Ka'bahnya. Tapi kalau sholatnya di luar tanah haram, di luar wilayah haram, itu sama seperti Abu Hanifah, boleh menghadap arah Ka'bahnya saja. Adapun dalam mazhab Syafi'i, mau di dalam tanah haram atau di luar tanah haram itu wajib menghadap Ka'bahnya. Nah, dari tiga pendapat ini kita bisa menyimpulkan, ketika misalnya ada pergerakan lengseran lempengan, ya kan sebagian geografi ilmuwan geografis hari ini, ya, itu ada yang berpendapat terjadi pergeseran ya arah Ka'bah ke berapa derajat. Bagi yang berpendapat kiblat kita adalah ainul Ka'bah, itu Ka'bahnya, maka mereka wajib untuk menggeser ke arah kiblat yang sebenarnya. Gitu. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak perlu. Karena meskipun Ka'bah itu geser, kita tetap sholatnya menghadap ke arah Ka'bah. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika ada masjid baru. Masjid baru, yang namanya masjid kan kalau dibangun itu harus diijtihadkan arah Ka'bahnya. Ya. Setelah dia mendapatkan informasi kalau Ka'bah ada pergeseran, kemudian dia bikin masjid. Kenapa dia enggak buat kiblatnya itu mengarah ke Ka'bahnya langsung, dan akhirnya nanti di masjid itu malah digeser-geser, ya. Digeser arah kiblatnya. Nah, jadi sebenarnya menggeser arah kiblat itu ya jangan sampai kita anggap sebagai tradisi atau biar estetik dan lain sebagainya, tapi memang tujuannya adalah untuk betul-betul sholat kita itu menghadap ke Ka'bah. Jadi ini menurut pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i, ya, kita wajib menghadap ainul Ka'bah meskipun kita sholat di luar tanah haram. Makanya sebagian masjid, mungkin sebagian imam yang mereka berpegang pada pendapat ini, ketika mereka mendapati ada informasi pergeseran Ka'bah geografis, maka mereka berusaha mencari tahu pergeseran itu ke arah mana dan berapa derajat pergeserannya. Ketika mereka sudah mendapati arah dan derajatnya, mereka juga menggeser ke arah yang sudah mereka ketahui itu. Gitu. Allahu a'lam bishawab.
cukup ya. Taib, karena cukup ya kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.